Kita lihat siapa yang melakukannya. Kalau Nikita Mirzani kan cukup sering melakukan hal yang tidak biasa. Jadi kok Nikita Mirzani yang melakukan, maka ini suatu yang mungkin saja dilakukan yang orang lain tidak melakukan. Ini dibilang wajar, itu wajar bagi siapa? Sekarang coba kita lihat, apakah kata-kata yang dilakukan wajar atau tidak? Jadi itu pola yang ada pada dirinya. Demikian juga pola untuk menarik anaknya juga ya bisa dilakukan juga kan. Suatu ketidakwajaran yang bagi dirinya wajar. Karena kita lihat sampai seberapa jauh akhirnya Loli itu bisa menerima, bukan saat sekarang ya, setelah beberapa saat akhirnya ya menganggap ya memang ibunya begitu, mau bagaimana lagi gitu. Tinggal Loli menganggap bagaimana, atau beranggapan wah keterlaluan ibu saya dari dulu juga begitu gitu juga, kan beda. Nggak nyaman atau bisa sudah terbiasa. Sekarang ini kan jiwanya lain daripada lain kan. Jadi suatu yang lain daripada lain, anak itu belum tentu akan mengikuti, tapi bisa juga mengikuti. Tapi daripada orang lain lebih mudah anaknya mengikuti dari ibunya dibandingkan dengan anak dari masyarakat umum yang mengikuti yang lain. Jadi kita bandingkan ya, ada suatu perbuatan mana yang lebih sering mengikuti perbuatan itu, anaknya sendiri atau anak orang lain. Jelas anaknya sendiri akan lebih mudah mengikuti perbuatan orang tuanya. Bukan suatu jaminan, tidak selalu terjadi. Sekarang gagal tidaknya kita lihat hasil anaknya bagaimana. Kita sudah bisa lihat kan apa yang terjadi. Jadi jelas menyimpang dari kebiasaan. Ada banyak orang tuanya melakukan cara berbeda. Karena itu kita coba bandingkan. Ini kita sendiri kan dalam tata cara melakukan suatu perdebatan itu kan juga berbeda. Dan jadi demikian juga dalam perbuatannya juga berbeda, dan demikian juga terhadap anaknya. Jadi itu sifat yang ada pada dirinya. Ibunya juga mengikuti, yang sebagian diikuti, tidak seluruhnya, tapi ya pola inti, pola-pola dari ibunya juga diikuti. Efek kita lihat, ini kan masih dalam fase pertumbuhan. Itu bisa saja berubah misalnya karena pacarnya, berubah karena lingkungan, itu bisa saja terjadi, atau tidak berubah dan mengikuti pola ibunya, itu juga mungkin. Jadi di sini kan jati diri terbentuk, tapi bisa juga berubah. Kan ini juga suatu fase untuk perubahan. Jangankan anak remaja, orang dewasa saja masih bisa berubah, tergantung pada lingkungannya, tergantung pada orang tuanya, tergantung pada pengalaman-pengalaman yang terjadi pada dirinya. Sekarang ada orang yang percaya bahwa nama itu mempengaruhi. Bagi orang yang percaya, ya dianggapnya kok ada persamaan ya, persamaan negatifnya kok ada gitu. Tapi tidak percaya, anggap itu kebetulan. Ya mungkin dalam beberapa hal kita bisa lihat dalam sifat, dalam ya hubungannya dengan kekayaan kan juga sama-sama mengukur kekayaan. Itu bisa dibilang aja tetap bisa, jadi semua orang bisa kita bersama. Jangankan yang namanya sama, yang tidak sama pun ada kan. Ini dan si A dan si B ada kemiripan sifat yang bagaimana. Ya tinggal kalau Nikita Mirzani kelihatannya sudah terlalu dewasa, sudah terlalu berumur untuk kita merubah sifatnya, karena dirinya juga kelihatannya tidak mau berubah. Jadi suatu perubahan itu sangat tergantung pada mau tidak orangnya berubah. Jika tidak mau, kita sangat sulit untuk berubah, kecuali kalau ada suatu peristiwa
yang membuat dirinya berubah. Misalnya peristiwa ya perubahan peraturan negara yang membuat dirinya ditangkap misalnya, atau lalu juga demikian pada anaknya, apakah anaknya mau untuk berubah atau tidak mau. Kalau dia mau berubah, maka tergantung lagi bagaimana siapa yang merubah, apakah pacarnya, lingkungannya, atau apa. Berarti bisa dibilang Perlu tidaknya tergantung pada orangnya, karena kalau suatu sifat, kalau orangnya tidak mau berubah, kita sulit untuk berubah. Jadi harus ada kemauan. Oh, saya pemakaian narkoba, saya mau tidak lagi memakai. Ada niat untuk berubah, itu pun tidak selalu akan berhasil. Tapi kalau sudah saya tidak mau, saya tetap pakai, kan sulit untuk diperbaiki.